Malam itu dingin. Kabut turun perlahan menyelimuti hutan di kaki Gunung Halimun. 6 anak SMA dari Jakarta, Dina, Reza, Angga, Sari, Tio, dan Bella, berkumpul di sekeliling api unggun. Mereka sedang mengikuti kegiatan camping sekolah, jauh dari hiruk-pikuk kota. Semua terasa biasa, sampai Dina membuka pembicaraan tentang tenda ketujuh. Lalu Dina berkata, "Kalian tahu nggak, katanya di hutan ini pernah ada kelompok yang camping juga. Tapi salah satu tenda mereka, tenda ketujuh, nggak pernah ditemukan lagi." Semua tertawa, mengira itu cuma urban legend murahan. Lalu Tito berkata, "Lagian kita cuma 6 orang, mana mungkin ada tenda ketujuh?" Mereka tak sadar, malam itu, mereka sudah menyusun 6 tenda. Tapi saat fajar menyingsing, ternyata ada 7 tenda yang berdiri. Siapa yang bangun tenda tambahan?" kata Reza. "Bukan tenda logistik kan? Aku udah cek semalam, cuma 6. Sambung Sari. Tenda ketujuh itu berbeda. Lebih tua, warnanya lusuh, dan kainnya berbau lembab. Tak ada yang mengaku memasangnya. Dengan rasa penasaran, Reza dan Tio membuka tenda itu. Di dalamnya, kosong. Tapi tanah di dalam tenda basah dan licin, seperti baru digunakan malam kedua. Angin bertiup lebih kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Bisikan samar, tawa anak kecil, dan langkah kaki di antara semak. Tiba-tiba Bella berkata, "Siapa yang tadi malam jalan-jalan ke hutan?" Aku lihat bayangan masuk ke tenda ketujuh, tapi tak ada yang mengaku. Saat mereka memeriksa lagi, tenda ketujuh itu sudah tertutup rapat. Di depan pintunya, ada jejak kaki kecil, basah dan berlumpur, menuju ke arah tenda Dina. Saat pagi ketiga, Dina menghilang, tendanya terbuka, tapi tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya satu hal aneh yang tertinggal, tanah di dalam tendanya kini berlumpur seperti tenda ketujuh. Mereka panik, mencoba mencari ke seluruh penjuru. Tapi tak ada sinyal. Kompas berputar tak menentu. Dan anehnya, tenda ketujuh kini berada di tengah-tengah lingkaran tenda mereka. Lalu Sari menangis, "Aku nggak mau di sini lagi. Kita harus keluar dari hutan ini." Mereka sepakat untuk berkemas esok pagi. Tapi malam itu, satu persatu mulai mendengar suara Dina memanggil dari dalam hutan. Terdengar suara Dina samar-samar, "Temani aku dingin di sini." Lalu Angga pun bangkit, "Itu suara Dina. Aku harus cari dia." Angga masuk ke dalam kegelapan hutan, mengikuti suara itu, dan tak pernah kembali. Hari keempat, tersisa hanya 4. Mereka memutuskan meninggalkan peralatan dan lari ke arah jalan turun. Tapi setelah 1 jam berjalan, lalu mereka kembali ke tempat semula. Dan kini, ada 8 tenda. Tiba-tiba Bella berteriak, "Ini gila. Siapa yang masang ini?" Tenda ke-8 berdiri di ujung. Saat mereka mencoba membongkarnya, isi di dalamnya adalah Angga. Tapi wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Matanya terbuka, tapi kosong. Malam terakhir. Sisa 3 orang, Reza, Sari, dan Bella. Mereka saling berjaga. Tapi malam terasa tak berujung. Suara tawa dan langkah kaki terus terdengar dari luar. Pagi tak kunjung datang. Dan saat Reza membuka tenda, hutan telah berubah. Tak ada matahari. Hanya kabut dan tenda-tenda tua yang terus bertambah. Tenda ke-9, lalu ke-10. Jika kalian mendengar tentang sekelompok anak sekolah yang hilang di hutan Halimun, jangan pernah percaya mereka hilang, karena tersesat. Mereka masih ada di sana, terjebak di antara tenda-tenda yang tak pernah berhenti bertambah.
Dan jika kalian camping dan pagi-pagi melihat ada satu tenda lebih banyak dari jumlah kalian, jangan pernah menyentuhnya, karena siapapun yang membuka tenda ketujuh, takkan pernah bisa pulang.